Masa aksi yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada, Saudara, menerobos masuk gedung DPR dengan cara menjebol pagar gedung DPR. Siang tadi, ini berlangsung, Saudara, aksi massa sejak pagi. Ini berlangsungnya memanas dan memicu massa pada siang harinya merobohkan pagar gedung DPR untuk bisa memaksa masuk ke area halaman DPR yang dijaga ketat oleh aparat keamanan. Selain menjebol pagar, merangsek masuk ke area halaman DPR, massa juga melempari batu dan botol ke area kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rohman dilempari botol dan diteriaki saat menemui massa aksi di depan gedung DPR. Di hadapan massa para pendemo, Habibur Rohman bilang DPR terbuka menerima perwakilan dari demonstran untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Habibur Rohman juga menegaskan hari ini tidak ada pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Tapi massa yang tidak puas pada saat bertemu dengan Habibur Rohman justru meneriaki kemudian melempari botol ke arah Habibur Rohman. Tadi sebetulnya akan ke depan menemui teman-teman yang berdemonstrasi sebagai memang warga negara Indonesia, mereka harus kami temui. Tapi memang setelah dipertimbangkan oleh tim ya bahwa dari sektor karena faktor situasi lapangan ya ditakutkan ada provokator dan lain sebagainya, maka tidak memungkinkan untuk menemui di sana. Kami terbuka untuk menerima perwakilan mahasiswa dan buruh ya yang demonstran yang di depan ya mungkin bisa 25 orang ya untuk hadir dan menyampaikan aspirasi ke dalam. Soal rapat tadi kan teman-teman juga sudah liput bahwa hari ini tidak ada pengesahan undang-undang pilkada yang baru. Karena kan kalau undang-undang itu kan disahkannya baru sah dalam paripurna ya. Jadi sepanjang belum ada paripurna kan tidak sah. Oleh karena itu ya aspirasi dari teman-teman yang berdemonstrasi di depan akan kami serap, kami tampung dan kami sampaikan. Mungkin itu. Tidak hanya di Jakarta, tetapi aksi mahasiswa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi juga berlangsung ricuh di Semarang, Jawa Tengah. Polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tembakan gas air mata terjadi ketika massa mahasiswa berusaha merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Jawa Tengah. Sebelumnya, peserta aksi menggelar aksi damai dengan cara menaburkan bunga sebagai simbol matinya demokrasi. Yang ini berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Aksi massa mengawal putusan MK menolak putusan Balik DPR soal Undang-Undang Pilkada berlangsung di Bandung. Aksi diwarnai pembakaran ban di depan gedung DPRD Jawa Barat. Massa sempat melemparkan botol dan juga batu ke dalam gedung DPRD. Bukan hanya di Jakarta, Semarang, dan juga Bandung, tetapi mahasiswa di Yogyakarta juga turun ke jalan unjuk rasa mengawal putusan MK. Mereka, Saudara, menolak rencana DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa dipusatkan di titik 0 km Yogyakarta. Mengawal putusan MK di Makassar, massa menduduki gedung DPRD Sulawesi Selatan. Aksi ini diwarnai penutupan jalan dan bakar ban. Massa adalah gabungan dari organisasi massa, petani, buruh, dan aliansi mahasiswa. Komando 1 Perjuangan setuju ya? Hari ini teman-teman sudah membuktikan bahwa teman-teman adalah orang-orang berjuang. Hari ini ketika teman-teman kita minta duduk, semuanya duduk.
kita minta aparat supaya tidak melakukan represi terhadap teman-teman mahasiswa. Setuju ya? Untuk itu teman-teman, kita setuju dengan perjuangan teman-teman memperjuangkan tegaknya konstitusi dan demokrasi di negeri ini. Ya, ya. Ya. Apakah akan ada revisi atau tidak? Cukup sampai situ. Apakah akan mengikuti? Kami PDI Perjuangan, ini teman-teman saya satu fraksi. Ya, oke. Dan ya, fraksi kami akan memperjuangkan untuk revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Setuju ya? Ya. Apa jaminannya ketika memang revisi undang-undang itu dibatalkan? Nggak ada jaminan. Kita kawal bersama-sama. Kami cuman sendiri sebagai fraksi PDI Perjuangan yang memperjuangkan melakukan ketidaksetujuan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Tentu kita kawal bersama-sama agar perjuangan kita bisa berhasil. Setuju ya? Ya. Ya. Oke, duduk. Duduk dulu, duduk. Duduk. Ya. Oke, satu-satu ya. Oke, satu-satu. Oke, satu-satu. Oke, duduk dulu. Pimpinan keluar dan ketua baliknya keluar yang menyatakan untuk melakukan penolakan terhadap ini. Oke. Atas nama fraksi tidak ada artinya buat kami. Oke. Kami akan tetap memperjuangkan ini semua tanpa ada embel-embel partai politik. Oke, setuju. Dan Ya. jangan lupa teman-teman, lahirnya Jokowi kali ini juga karena PDIP. Semangat teman-teman. Udah. Ayo. Siapa lagi? Dan yang kedua, kawan-kawan ingat. Ayo. Kawan-kawan ingat. Ini teman-teman semua. Kami dari UNJ. Intinya pertemuan kita antara mahasiswa dengan pihak DPR, kita tidak ingin menjadi ajang caper salah satu pihak, betul teman-teman? Kita ingin yang hadir menemui kita adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk membatalkan segala putusan yang sudah merugikan rakyat, betul? Yang fakta yang kedua, PDI Perjuangan punya ketua umum DPR RI mana? Mana jaminannya ketua DPR RI? Dan yang kedua, ini bukan acara hearing PDIP. Betul. Kita pastikan, ini bukan acara hearing PDIP, sepakat. Tapi, Oke. Gantian ya, oke ya. Yo. Ya. Udah langsung. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman. Dengerin dulu. Ya. Dengerin dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang mulai dari tadi pagi sampai saat ini setia menemani kami di jalan kebenaran, mengawal konstitusi kita. Perjuangan tadi dikatakan tadi, teman-teman mengatakan ini agenda siapa, ini kami ini datang tadi diundang sama teman-teman loh. UI. Teman-teman UI untuk menjelaskan. Tadi teman-teman mengatakan apakah kita punya kapasiti. Kami ini adalah anggota badan legislasi yang kemarin menolak, lihat nggak? Ya. Dan teman-teman nggak usah khawatir. Ini kan pembahasan tingkat pertama, ya kan? Ada tahapan, ada namanya pembahasan tingkat kedua, ya yang di paripurna.
teman-teman pastinya pinter semua. Berapa banyak undang-undang yang sudah di pembahasan tingkat pertama tapi tidak jadi ke tingkat kedua? Banyak kan? Banyak. Sekarang yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak kita? Waktu ini tinggal besok. Nah, gini bang. Kalau sampai disahkan, jaminannya apa? Mau bubar apa enggak? Setuju. Kalau nggak jadi, kita butuh kepastian. Insya Allah, ya. Karena Insya Jokowi. Allah, pada masa sidang ini nggak disahkan. Percayalah. Jaminannya apa, Pak? Ketua DPR kan dari PDIP. Pastikan Ibu Puan tidak mengesahkan itu semua, Pak. Pastikan, Pak. Janji atas nama Tuhan Bapak. Janji atas Tuhan Bapak. Bersumpah, Bapak. Boleh. Ya teman-teman ya. Jadi kita perjuangkan bersama-sama. Ini tidak ada nama partai, tidak ada nama embel-embel partai apapun. Kita hadir di sini sama-sama memperjuangkan agar konstitusi dan demokrasi tegak di Republik ini. PDIP, Bung. Bung Masinton, bukan itu PDIP, Bung. Kami pengen jaminan bahwa kami ikut rapat paripurna. Mengawal. Kami pengen masuk ke dalam, ke jantung kekuasaan. Sebentar. Bung, jamin kami itu, Bung. Sikap kami sama dengan mahasiswa, sama dengan rakyat Indonesia. Kita tolak sama-sama. Oke ya? Oke ya? Oke. Bung Masinton, izinkan kami ke sana. Ayo. Kawal konstitusi. Ayo silakan. Izinkan kami, soalnya dibutuhkan Konkret. Bang. Jika abang berani memastikan dengan kekuatan politik abang ketika PDI hari ini, abang bilang ditinggal sendiri, bagaimana meyakinkan bahwa itu tidak disahkan? Bagaimana cara meyakinkan ketika PDI ditinggal sendiri hari ini? Pres. Kita masuk ke sana, Pres, ikut terlibat dalam rapat, Pres. Ini ditunda doang, Bang, bukan Ya sudah sama-sama perjuangin. Sama-sama tahu bagaimana cara mainnya. Kalau PDIP datang memang kayak gini dan kita. Kalau mau bisa nggak kirimkan ke sini? Gimana mau disahkan? Oke ya. Bung, kami ingin rapat, Bung, memastikan mengawal konstitusi. Ya kita kawal Kalau sama-sama. nyawa untuk harganya untuk 5 tahun ke depan tidak apa-apa, Bung. Ayo, Bung, kawal kami, Bung. Kalau Bung percaya kami mahasiswa, ayo, Bung. Jangan kami dibetul sama polisi, Bung. Tadi pagi. Apa jaminan? Kemudian RUU ini. Tadi pagi, kalian punya keyakinan akan ada pengesahan. Tapi apa yang terjadi? Ya, kita semua berjuang. Ya, kami di DPR ini melupakan apa? Menggunakan jalur yang tepat. Itu karena mahasiswa bergerak, Bung, sehingga tidak diiring. Pasti. Karena mahasiswa bergerak. Makanya dari awal saya katakan semua adalah bicara kalian. Mahasiswa tidak kita paham. Kecuali udah Udah ya. jadi, Bang. Oke. Udah biar gak debat kusir. Bung, kali kita dibohongi. Pres, kita ikut kawal konstitusi, Pres. Oke. Sorry. Paripurna, Bung. Teman-teman. Kita ikut sidang di sana mengawal. Masa depan 5 tahun ke depan. Udah. Oke, satu lagi ya. Bung, kita 5 menit lagi ya. Bung Masinton, ajak kami rapat di sana, Bung. Iya. Kami Ayo. kawal. Iya. Jangan kami dibiarkan di luar sini. Udah, nanti kita kawal. Zaman capek, Bung. Kami memastikan demokrasi sebuah selamat. tirani yang bengis namanya Jokowi. Oke. Kita nggak percaya dengan PDIP. Udah. Apa jaminannya? Udah. Bisa nggak PDIP ini bilang kalau misalkan ini disahkan, teman-teman PDIP semuanya mundur dari parlemen. Mundur. Kalau memang membela rakyat, Ya, oke. Oke ya. Thank you ya. revolusi. Udah sama. Oke ya. Kamu kasihan ya, kamu ngomong. Ayo. Saya nggak mau campur begini. Bung,
Gini. Izinkan kami mengawal ke sana, Bung. Iya, Bang. Ayo, Bung. Ayo. Kita ini kan sama-sama berjuang. Saya ingin menyampaikan rakyat hari ini butuh kepastian, bukan umbar-umbar janji lagi. Jadi begini. Ya, umbar janji kan ada mekanisme. Saya paham itu. Gini. Jangan sampai gerakan yang sudah dibangun akhirnya tidak berbuat apa-apa, Bung. Siapa jaminannya? Pres, kita direct langsung ke sana, Pres. Ikut Pres. Ayo Pres, kawal langsung, Bung. Ayo langsung ikut ke Paripurna. Bung. Oke. Bung Masinton. Oke. Ajak kami melihat rapat Paripurna, Bung. Izinkan kami mengawal, Bung. Kami nggak mau Kami ke dalam dulu. Jika DPR bersama pemerintah masih tidak peka dengan keinginan mahasiswa, tidak peka dengan keinginan rakyat, silakan duduk di gedung DPR. Bang, Bung, izinkan kami ke sana. Ayo bareng-bareng sama Bung. Kami berani untuk ayo. Ayo kami semua. Memastikan masanya. Ayo, jangan kawan-kawan. Ayo, Bung. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo, Bung. Apalagi, Bung. Kami nggak mau, Bung. Perjuangan kami, gerakan kami hari ini sia-sia, Bung. Patoannya, Pak. Ayo memastikan. Ayo, Bung. Siapa yang diajak, Bung? Kami ajak ke sana mengawal. Ayo, Bung. Bertahan kami di istilah polisi, Bung. Undang-undang cuma sampai jam 6 malam, Bung. Udah bertahan, jangan cengeng. Makanya kami ke dalam mengawal. Pak Masinton, tolong Pak. Udah berjuang aja terus di sini. Pak Masinton, tolong keterangan rakyat saja. Bung. Nggak bisa. Sendiri, Pak. Juga mau masak, ayo. Kami sudah muak, Bung. Dengan dosa-dosa ini, Bung. Ayo masuk, Bung. Ayo masuk. Ayo masuk. Kelihatan serius gitu loh. Aksi massa mundur dong. Ya, aksi massa nggak mundur dan Pak Biro izin. Biar suaranya enak. Harusnya di sini harus standby dong. Nggak dibeliin ya lo. Wah, payah dah. Nanti saya suruh anggarkan ini kalau begitu. Mikrofon apa harusnya di sini. Standby. Bukan cuma nasi kotak. Nah, iyalah. tahun ini ada nggak? Ada antar. Aman. Jadi nih, gua konvers supaya nggak pusing. Wartawan telepon. Gua jawab satu ini. Wah, udahlah. Tutupan kamera. Kurang jelas ya konvers pagi itu. Karena kalau konversasi ditunda. Iya kan dibilangnya orang tafsirnya ditunda. Lebih jelas Twitter, Bang. Sampai tidak sejelas Twitter. Sama putusannya, Bang. Kan memang gini loh, kan memang itu mekanismenya kan, ya mekanismenya kan itu tunda gitu loh. Kemudian nanti baru rapim bamus lagi kalau mau dilanjutin. Nah kan kalau nggak ada rapim bamus ya nggak dilanjutin gitu loh. Soalnya kalau aturan kan ada kayak penundaan itu bisa dilakukan selama 2 kali, paling banyak 2 kali dalam waktu 24 jam. Nah Kan khawatirnya begini, tadi saya udah tunda 30 menit. Selasa kan udah daftar, masa kita paripurna udah daftar. semua dapat kamera gratis yuk. Mundur, aksi massa mundur. Sebentar yuk, aksi massa. Ini sahabat yang aku mundur nih ya. Iya, heeh. Kan gue udah bagus ya gue. Kenapa enggak dia? Tiangnya. Ya. Aduh. Ya. Ada dia di sini lu nggak pulang lu ya? Wah, oh naik. Nggak pulang. Di depan di luar.
Ini lagi nunggu korum. Kalau nggak korum nggak bisa ini. Gitu. Kalau ini nggak bisa ditunda bang, harus beneran ditunggu. Sebelah sana, kayaknya speakernya. Speakernya, speaker teman-teman. Ini lagi speakernya mau diambil. Baiknya teman-teman biar lebih jelas mungkin di situ di speaker. Speakernya beda sih ya. Iya. Izin dulu. Yang mundur dong. Pak Abang di. Oh iya, Bang. Itu kan ganteng. Oh itu tuh, stand Mas. Udah siap belum? Pokoknya ini mulai besok kita minta di sini harus ada selain mic ini dibeli dong, anggarannya nggak seberapa. Apa gue yang beliin? Gue beliin apa? Kalau kayak gini kan rusuh nih. Gue aja bang yang beli di Shopee. Oh kesini, kurang kesini. Ya center, oke. Oke. Apa bagus di sana tadi? Ini apa namanya? Ada video deh. Enggak, beda. Udahlah dia jalan. Saudara, tadi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, ada Arteria Dahlan, ada Masinton Pasaribu, ada Putra Nababan, ada juga Iwayan Sudirta yang menemui masa pendemo yang masih bergerak di depan gedung DPR. Tadi dari PDI Perjuangan menjanjikan bahwa akan mengawal bersama untuk pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada ini, dan di satu sisi saudara di sebelah kanan layar ini adalah juga wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang juga tadi memimpin jalannya rapat paripurna pada saat di pagi hari ini untuk melakukan konferensi pers. Kalau tadi pagi karena tidak mencapai quorum akhirnya rapat paripurna ditunda untuk revisi Undang-Undang Pilkada. Nah malam harinya wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan sesuatu kepada publik, perkembangan terbaru dari revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, satu sisi saudara di sebelah kanan ada Sufmi Dasko Ahmad yang akan melangsungkan konferensi pers, di sisi sebelah kanan maksud saya, di sisi sebelah kiri yang Anda saksikan ini adalah anggota legislatif dari fraksi PDI Perjuangan, ada Arteria Dahlan, Putra Nababan, Masinton Pasaribu dan juga Iwayan Sudirta yang tadi menemui masa pendemo yang masih berada di gedung DPR. Sebenarnya untuk dari anggota legislatif seperti Putra Nababan dan juga Arteria Dahlan ini juga bersama pada saat kemarin dilangsungkan rapat balik yang dipimpin oleh Ahmad Baidowi dari P3 begitu, dan pada saat itu kemudian kemarin pada saat rapat balik memang PDI Perjuangan yang secara sendirian begitu ya dengan tegas ini menolak adanya revisi Undang-Undang Pilkada dan meminta agar putusan MK ini harus dijalankan. Itu Bali. Itu Bali. Saya belum hafal, nanti hafal. Kalau jadi hafal. Ini berisu. Deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini, perkenankan saya
sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Pak, tanya Pak, apa alasan konkret dari DPR itu tiba-tiba membatalkan itu? Apakah karena tadi hari ini gelombang penolakan begitu besar, terus kemudian Pak, apa benar tadi isu istana juga berkomunikasi dengan DPR bahwa ini tidak perlu disahkan seperti itu? Kalau tadi Anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu belum ada masa, masih sepi. Dan tidak ada komunikasi apapun, tetapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR. Nah, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan, sehingga kita tidak jadi laksanakan. Demikian. Bang, ini apakah ada kesempatan untuk nantinya sebelum tanggal 27 pendaftaran ini, pembahasan RUU Pilkada ini akan digulirkan? Pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya, hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis. Nah, tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan BAMUS dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat kalaupun mau dilaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku. Demikian. Bang, ini kan sebenarnya ada kritik dari masyarakat juga kenapa masa juga cukup banyak kumpul ke DPR ini sebagai konsolidasi antara teman-teman pimpinan DPR. Seperti apa sih Bang? Apakah merasa bersalah atau mungkin ini ada miskomunikasi dengan masyarakat sehingga ada proses yang janggal begitu Bang kayak kemarin dibalik? Kalau menurut Pak, revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak datang sekonyong-konyong. Revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024 dan memang berjalannya perlahan-lahan. Nah, karena keputusan Judicial Review MK kemarin, kita melihat ada keputusan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari Partai Buruh dan Gelora sebanyak yang diputuskan 7,5%, lalu kemudian tetapi disamaratakan dengan Partai
politik yang mempunyai kursi, sementara itu kan tidak dimintakan oleh Partai Buruh dan Gelora. Nah, kami membayangkan betapa kompleksnya masalah yang akan timbul pada pilkada yang pendaftarannya sudah